Selamat datang rekan-rekan di channel Widyakara dalam kategori Police Science, subkategori bedah penelitian, dengan topik faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dari aspek psikologis. Ya, rekan-rekan, telah hadir narasumber kita, Komisaris Polisi Astiadi Prahastomo, SPSI, SIK, MT, CPHR. Jabatan beliau saat ini adalah Pamen SDM Polda Jawa Tengah. Beliau adalah lulusan Akpol tahun 2009, Detasemen Dharma Ksatria. Riwayat pendidikan akademisnya sebagai berikut. Yang pertama, S1 jurusan Psikologi tahun 2005 di Universitas Gunadarma Depok. S1 Ilmu Kepolisian tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, dan S2 Program Studi Teknik Sipil Kekhususan Transportasi FTUI, lulus tahun 2019 di Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Astiadi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Jadi gini rekan-rekan semua, saya mengundang Mas Astiadi sebagai narasumber kita kali ini sebab beberapa bulan yang lalu ya, diskusi kecil kita, saya berdiskusi tentang hasil penelitian Mas Astiadi, dan menurut saya sepertinya ini hal menarik untuk kita dengarkan bersama. Ya, kita langsung saja. Mas Astiadi, apa nih latar belakang Mas Astiadi melakukan penelitian ini? Apa yang menjadi masalah yang menarik sehingga Mas Astiadi bikin penelitian ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau dibilang narasumber kayaknya sudah perlu berakhir. Ambil seorang bang. Iya. Lebih pada ngobrol-ngobrol santai sih. Oke. Izin bang. Jadi yang melatar belakangi mengapa saya mengambil penelitian ini itu berangkat dari kegelisahan saya melihat fenomena di masyarakat pengendara sepeda motor khususnya. Okay. Seperti kita ketahui di negara kita ini begitu mudahnya orang untuk bisa mengendarai dan mendapatkan sepeda motor. Bahkan pertumbuhannya seperti hampir tidak terkontrol gitu. Namun usia berapapun saya lihat kayaknya udah bisa untuk menggunakan sepeda motor, bahkan anak-anak yang belum cukup umur pun juga mudahnya dengan akses untuk menggunakan sepeda motor tersebut. Yeah. Nah, memang harus kita sadari bersama bahwa sepeda motor itu di negara kita itu merupakan salah satu pilihan moda transportasi yang murah, mudah, kemudian fleksibilitasnya juga sangat mumpuni di jalan-jalan sempit, dengan padat dan segala macam. Namun sayangnya pertumbuhan sepeda motor itu, kepemilikan sepeda motor juga tidak dibarengi dengan kesadaran bagaimana masyarakat untuk menggunakan sepeda motor secara aman, secara berkeselamatan seperti itu. Kemudian juga berangkat dari studi literatur gitu loh, dari beberapa riset menerangkan bahwa ternyata pengendara sepeda motor itu termasuk dalam kategori pengendara yang agresif dalam penggunaan ini di jalan raya dibandingkan pengguna moda transportasi lain. Seperti itu. Dan juga selain itu juga ternyata faktor perilaku ternyata mempengaruhi. Faktor perilaku berkendara, termasuk pelanggaran lalu lintas itu ternyata dipengaruhi oleh faktor manusia, perilaku manusia itu sendiri dibandingkan faktor-faktor lain seperti kegagalan mekanis, misalnya kerusakan rem, mesin dan sebagainya. Seperti banyak yang berpengaruh perilaku ya. Iya. Maka berangkat dari situlah saya menggelitik. Wah, ini kayaknya ini temanya asik nih untuk kita dalami lagi, kita kaji lagi. Oke. Ya berarti itu latar belakangnya ya. Oke. Kemudian dalam penelitian ini Mas Astiadi itu mencoba mengaplikasikan teorinya siapa gitu. Jadi sedikit aja mungkin bisa di-sharing kepada kita teorinya apa nih yang dipakai untuk sebagai pisau analisis fenomena pelanggaran lalu lintas, Mas.
teori yang saya angkat menggunakan teori of planned behavior. Apa? Ya, teori of planned behavior Oh, atau teori perilaku terencana. terencana, plan. Ini sebenarnya banyak dipakai di dunia ekonomi. Di mana mungkin kalau di dunia ini sebutnya teori TPB sebenarnya, teori of planned behavior, TPB. Oh, oke. Ini teori ini adalah merupakan teorinya AdSense, namanya AdSense. Jadi teori ini dibentuk oleh 3 konsep psikologis bagaimana seseorang untuk berperilaku atau mengambil keputusan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang nampak dari seseorang itu ditentukan oleh intensi yang mendasari perilaku. Intensi keinginan. Keinginan atau niat. Ya, oke. Ya. Nah, intensi sendiri ini dibentuk oleh 3 konsep. Ada sikap, kemudian ada norma subjektif, dan ada perceived behavior control. Nah, saya jelaskan satu persatu Bang Izin. Okay. Jadi sikap ini merupakan lebih kepada evaluasi atau penilaian seseorang terhadap suatu hal yang secara mudah kita penilaiannya adalah positif atau negatif, menguntungkan atau tidak menguntungkan, nyaman atau tidak nyaman, penting atau tidak penting. Jadi seseorang terhadap suatu objek, perilaku apapun terhadap perilaku tersebut. Gitu. Makanya lebih mudah kita positif atau negatif saja penilaiannya. Kemudian juga ada konstruk kedua secara psikologis, itu ada norma subjektif. Norma subjektif itu sendiri adalah evaluasi atau penilaian seseorang terhadap tekanan sosial atau orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhi individu sendiri untuk melakukan suatu perilaku. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi dari dirinya sendiri, itu ya kalau nggak salah saya nangkap ya. Yang kedua itu ada tekanan dari lingkungan. Dari lingkungan. Oke. Biasanya orang-orang yang penting di sekitarnya. Oke. Kalau misalnya kayak pengendara sepeda motor biasanya penumpangnya. Oke. Ataupun kendaraan lain itu adalah penumpang di sekitarnya atau orang-orang di sekitar. Udah dipengaruhi oleh Dipengaruhi. lingkungannya itu ya. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua, yang ketiga sendiri itu adalah yang namanya PBC atau perceived behavior control atau kontrol perilaku yang dipercaya. Ini gimana? Nah, ini menarik Bang. Ini menarik. Jadi kalau aspek PBC ini sendiri dibentuk oleh 2 komponen. Itu ada variabel control belief dengan perceived power. Jadi control belief itu sendiri adalah persepsi atau keyakinan seseorang mengenai seberapa sulit hal tersebut untuk dilakukan. Oke. Jadi persepsinya mengenai kesulitan atau resiko. Gimana? Coba mungkin bisa dikasih gambaran sedikit aja. Itu gimana maksudnya? Jadi ada belief, ada kepercayaan dari seseorang ketika dia tingkat resikonya terlalu tinggi, maka akan ada kontrol di situ. Dia mempengaruhi dia untuk saya melakukan atau tidak ya, saya melakukan atau tidak. Seperti itu. Gitu. Oke, baik. Nah, yang kedua komponen kedua itu ada perceived power, yaitu mengenai dirinya mampu atau tidak untuk melakukan. Wah, saya kayaknya mampu nih untuk melakukan tindakan ini. Wah, karena resikonya mungkin tidak terlalu berat, bisa terjadi berat. Seperti itu. Pun sebaliknya, wah saya tidak mampu untuk melakukan perilaku ini. Karena apa? Karena tingkat kesulitan tinggi sekali nih, saya nggak bisa untuk melakukan. Jadi 2 komponen saling mengikat untuk perilaku kontrol. Kontrol dia sendiri. Kontrol dia sendiri. Itu juga dari internal. Oke. Dari internal seperti itu. Oke. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi tuh untuk apa namanya? Dari dirinya sendiri dulu ya. Dia itu menentukan apa tadi yang pertama? Sikap dia ya terhadap sesuatu, perilaku perbuatan itu gimana dia sikapnya. Yang kemudian dari lingkungannya, dan yang ketiga itu masih dalam dirinya tapi terkait kontrol bisa atau tidak atau gimana tuh ya. Seperti itu ya tingkat risikonya ya. Mungkin sebelum saya maju, saya masih belum nangkep banget perbedaan antara yang pertama sama yang ketiga tadi. Yang ketiga itu ada kontrol. Kalau yang pertama tuh gimana? Yang pertama tuh lebih kepada penilaian positif atau negatif, baik atau buruk. Dia mempunyai penilaian misalnya pada suatu hal, misalnya saya menerobos lakukan itu sebenarnya nggak masalah, bisa saya lakukan gitu.
Terus berarti standar moralitas ya, moral dia yang pertama, yang kedua itu risiko ya, risikonya mampu atau tidak ya. Oke. Baik. Ya, keren teori. Oke, kemudian setelah teorinya sudah dipilih, melakukan penelitian, pendekatan kuantitatif berarti ya. Kuantitatif. Gimana tuh? Mungkin sedikit aja gambaran. Berarti apa ya? Objeknya itu para pelanggan. Ya. Berpelanggan. Itu dikasih apa Pak Gus? Jadi saya lebih ke spesifikan pengendara sepeda motor untuk memudahkan saya dalam penelitian itu saya menggunakan pengemudi ojek online. Oke. Iya. Jadi biar tidak bias dan tidak melebar kemana-mana, saya spesifikan dan saya kerucutkan di sana. Nah, pengambilan data saya pertama saya menggunakan metode survei, kemudian juga menggunakan kuesioner. Nah di sini saya menggunakan mixed method tentunya. Pertama saya menggunakan metode kuesioner untuk skala intensinya itu sendiri. Oke. Dan saya menggunakan juga ada namanya metode stated preference. Stated preference. Ya, ini metode dalam penelitian transportasi biasanya untuk pemilihan moda atau pemilihan jalur transportasi. Sepertinya. Biasanya stated preference. Jadi kita buat semacam skenario di sana. Oke, menarik. Berapa ada berapa tuh yang di objek yang diteliti? Sekitar berapa? Ada puluhan atau ini? Saya menggunakan timing nih, waktu itu saya menggunakan timing kurang lebih saya pengambilan sampel di jam sibuk. Saya menggunakan jam sibuk pagi, kemudian jam siang dan sore. Nah, siang itu saya ambil sampel untuk jam tidak sibuk, untuk perbandingan. Pas lagi nggak sibuk, ya. Terus yang pas lagi rame-ramenya banyak tekanan dari sekitar gitu ya, semakin banyak yang dari lingkungan gitu ya. Sepertinya demikian nih. Jadi, oke, kita masuk nih temuannya langsung ya. Karena kita pengen dengar temuannya gimana nih. Apa nih yang Mas Astiadi temukan dalam penelitian ini? Itu apa namanya? Kita kan lagi membongkar nih ya, perilaku pelanggaran lalu lintas dengan teori tersebut yang ada 3 konstruk ya yang mendorong seorang manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ini gimana nih? Bisa cerita sama teman-teman? Nah, ini menarik. Saya menggunakan metode regresi. Oke. Regresi. Saya menggunakan 3 konstruk itu saya analisis secara bersama-sama. Bareng-bareng. Saya bersama-sama. Saya bagi. Pertama saya bagi secara bersama-sama, kemudian per konstruk. Oh, berarti bersama-sama di ketiga aspek akumulasi menjadi satu ya ke variabel yang terikatnya ya. Ya, secara bersama-sama itu saling satu sama lain dan itu signifikan. Ya. Ketiga-tiga signifikan. Oke. Nah, keren. Jadi mempengaruhi intensi orang untuk melakukan pelanggaran. Nah ini pelanggaran yang saya tadi pelanggaran melawan arus lalu lintas. Pelanggaran melawan arus lalu lintas. Oke. Nah kalau saya per komponen itu aspek sikap dengan subjektif norm atau normal subjektif itu tidak signifikan. Nah ini maksudnya gimana? Kalau digabung signifikan. Semuanya signifikan. Terus ini mau dilepas satu? Saya lepas satu per satu. Ternyata yang paling signifikan adalah yang PDC tadi, variable kontrol itu. Risiko kalau nggak salah ya? Ya. Risikonya dia gitu ya. Jadi ada kontrol perilaku. Itu. Nah, artinya gini bang, pengendara itu meyakini bahwa ketika melanggar mereka merasa mampu untuk melakukan dan sepenuhnya itu di bawah kendali pengendara itu sendiri tanpa ada orang lain. Ketika dia satu aspek sendiri itu signifikan PDC-nya. Sendiri itu? Ya. Oke. Tapi kalau untuk sikap dan subjektif tidak mempengaruhi. Maksudnya gimana? Tidak mempengaruhi niat. Kan kita copot tuh. Ya. Cuma sendiri aja tuh. Ya. Masing-masing sendiri. Masing-masing sendiri. Itu signifikan dia kalau sendiri. Nah sementara kalau yang sikap yang pertama itu dilepas sendiri malah nggak signifikan. Tidak signifikan. Yang kedua tekanan dari kanan kiri depan belakang itu yang tidak signifikan. Oh, berarti dia kuat sekali ya? Yang kontrol yang norma itu ya? Iya. Kontrol perilaku yang diyakini oleh dia sendiri itu. Itu gimana tuh penjelasannya? Jadi
intinya adalah mereka merasa yakin dan mampu bahwa tindakan dilakukan di bawah kontrolnya sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi ketika seorang pengendara melanggar, itu sepenuhnya keputusan di tangan dia sendiri. Oh, jadi kalau dulu kan gue juga pernah di lantas lah ya, saat kita nilang itu pelanggar bilang gini, saya kan cuma ngikut-ngikut aja pak. Nah, itu berarti dengan temuan ini itu kurang relevan ya jawaban itu ya, karena itu keputusan dia sendiri. Walaupun ada pengaruh dari luar, ada signifikan others yang mengaruhi dia, ternyata orang mau melanggar atau enggak hanya keputusan dia sendiri. Mantap. Itu saya agak waktu ketika lihat aja bisa sempat agak ini juga jadi berbeda dengan kelihatan dari sebelumnya. Saya kaget juga, ternyata kok ini kok kontrol perilakunya dia sangat signifikan gitu loh. Kenapa yang mendasari itu? Awalnya kaget. Sementara jika bersama-sama kita analisis itu mempengaruhi intensi orang untuk melakukan pelanggaran. Tapi jika kita pecah, hanya faktor PBC itu sendiri yang sangat signifikan. Awalnya kaget, ternyata ya itu kita dalami lagi dan kita bandingkan dengan analisis yang menggunakan metode static preference. Ternyata itu yang menguatkan. Jadi gimana tuh? Nah, static preference itu saya membuat skenario yang mendekati aslinya pemilihan jalur perjalanan. Jadi saya buat skenario, saya simulasikan ketika seseorang melakukan suatu perjalanan, apakah mengikuti arus lalu lintas atau melawan arus lalu lintas. Konsekuensinya misalnya ketika mengikuti arus lalu lintas itu misalnya dengan alokasi 2 menit, dia mengikuti arus. Namun jika tidak mengikuti melawan arus, dia mungkin alokasinya hanya mungkin 30 detik. Orang akan memilih yang mana? Dan ternyata memang di situ yang menguatkan bahwa mereka memilih jalur yang lebih singkat walaupun melanggar. Itu mereka ingin memilih waktu tempuh perjalanan yang lebih singkat, walaupun itu berbahaya. Dan itu yang menguatkan juga bahwa ternyata saya melanggar itu ya, walaupun saya sendirian nggak boncengan sama siapapun ya, saya akan melanggar kalau saya atur. Iya, karena memang ada pandangan kalau misalnya banyak orang beramai-ramai mungkin ikut gitu ya, itu mungkin yang tadi faktor yang kedua tadi ya, dari tekanan norma subjektif. Norma subjektif. Namun begitu kita itu memang berpengaruh, betul berpengaruh secara begitu digabung. Tapi begitu dilepas sendiri-sendiri, ternyata yang paling kuat itu adalah yang ketiga. Itu pertimbangan dirinya sendiri ya, mampu atau tidak gitu ya. Risikonya saya mampu, udah langgar aja gitu ya. Oke, jadi itu ya rekan-rekan, jadi khususnya bukan rekan-rekan di lapangan gitu ya. Jadi kalau ada mungkin pelanggar bilang, saya ngikut-ngikut aja pak gitu. Jadi kayaknya itu dengan temuan ini kurang pas ya, karena memang dia niat gitu, emang betul-betul niatnya melanggar gitu ya. Oke, itu temuan yang menarik ya. Itu sudah temuan itu aja ya, yang apa namanya? Keren. Oke. Ini suatu temuan yang menarik ya. Kemudian sebagai penutup nih, apakah mungkin Mas Astiadi ada pesan untuk rekan-rekan Bayangkara di lapangan, atau mungkin pesan untuk rekan-rekan pengendara kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor nih? Silakan kalau ada pesan. Oke, mungkin pada rekan-rekan Bayangkara di lapangan, kita selama ini punya stigma ketika terjadi suatu pelanggaran yang eskalasinya meningkat menjadi tindak kecelakaan. Itu yang kita hanya lebih kepada menyangkut faktor manusia, human being. Nah, padahal kalau kita dalami lagi dan berdasarkan penelitian ini juga, kita bisa kaji dan kita dalami bahwa ternyata orang melanggar tidak sepenuhnya hanya faktor manusianya saja. Kadang kita membangun sarana prasarana jalan juga tetap harus mempertimbangkan fleksibilitas. Kenapa orang melawan arus lalu lintas? Karena ketika mengikuti arus yang sebenarnya memutar terlalu jauh. Itu seringkali seperti itu. Makanya itu menjadi masukan kita semua pada pengambil keputusan, pemangku kebijakan dan sebagainya. Ketika membangun faktor pembangunan sarana prasarana itu juga kita tetap harus mempertimbangkan kemudahan.
dan fleksibilitas bagi pengguna jalan. Oke. Seperti itu. Sarana prasarananya. Cara pelaksanaannya. Karena selama ini stigma yang ada human blame, manusia yang disalahkan terus itu. Manusianya. Kamu melanggar karena kamu memang punya niat melanggar, tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Seperti itu. Oh itu ada ya dalam penelitian ditemukan juga karena faktor dari jalan itu sendiri ya, yang membuat dia akhirnya timbul niat gitu ya. Oke. Ya mungkin ada lagi itu buat ke rekan-rekan Bayangkara. Iya. Para rekan-rekan pengendara motor ini sekarang lagi asik persiapan mudik pulang Mudik, kampung. Bang, ya. Gimana? Mungkin ada pesan ya? Iya, Pak. Ya, pada pengendara sepeda motor sih sebisa mungkin ketika kita berkendara di luar sana ada keluarga yang menunggu kita. Maka dari itu tetap berhati-hati, tetap patuhi aturan lalu lintas dan aturan yang diberlakukan. Aturan itu memang mengikat, tapi justru itu adalah yang membuat kita menjadi selamat. Ya. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak Mas Astiadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih nih atas sharing pengetahuannya berdasarkan hasil riset sendiri ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua di lapangan, khususnya para petugas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya masing-masing. Mohon maaf apabila terdapat kata yang menyinggung atau kurang pas di hati. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.